di pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Thank you. Kembali lagi ke rumahnya tuh. Aduh, iya chef. Nanti kalau misalnya udah selesai, kasih di atas meja ya chef ya. Oke. Jadi chef ini Tadi banyak banget tuh manfaat dari beef, terus tadi dokter juga jelasin sangat detail. Jadi kalau saya perhatiin ini, saya ngeliat daging ini kira-kira nanti satu porsinya berapa? Kamu mesti ngerti yang dari dokter. tadi 200 gram setara dengan ya telapak tangan ya. Kita mau dengar dokter. Aduh, deg-degsen. Oke. Nah, kira-kira ini kita mau bikin apa nih chef? Nah, ini kita dapat beefnya ini dari Australian beef ya. Jadi kalau aku asumsikan, kalau telapak itu, berarti kalau telapaknya segini, terus tebelnya segini, kurang lebih ini adalah 120-150 gram. Oke. Tapi kalau full palm, berarti Palm. dia sekitar 200-an. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Kita ambil dulu. Nah, ini kita ambil yang ini. Kita pakai 20, 150 dan kurang lebih segini ya. Oke, bentar chef. Karena untuk kita memperjelas suara gantengnya chef ya, kita perlu tambahan. Aduh, agak deg-degan ya memasangkan chef ganteng. Oke, Enggak. Kamu mau pasangin itunya? gimana ya chef ya? Saya agak bingung juga. Jadi hari ini kita mau masak seru-seruan bareng sama Chef Chandra dan juga bakalan ada Ibu Emilia, seorang nutrisionis cantik. Boleh langsung tulis di kolom komentar pertanyaan dari Sasa Lovers ya. Oke, I'm ready. Jelas nggak sekarang? Jelas? Oke ya. Jelas Sip. nggak? Kalau nggak jelas dibuka nih masnya. Oh, jangan dong Chef. Langsung dipototin. Oke, nah jadi tadi yang seperti gua bilang, kalau misalnya itu ya telapak tuh begini lah ya. Oke. Bener nggak sih? Coba ya. Oh iya betul. Cuman ini ketebalannya kurang lebih segini kan ya. Iya. Berarti ini kalau kita timbang sekitar 120 sampai 150 gram. Oke. Nah kalau kita di restoran itu biasanya sama di warteg beda. Kenapa tuh Chef? Kalau di warteg daging segini, nasinya segini. Iya bener. Nah kalau Itu di restoran jadi banget. dagingnya segini, nasinya segini atau potetonya gitu kan. Kebayang nggak? Kebayang Nasi sih Chef. segini terus ada daging bentuknya kayak laos, nah itu daging sebetulnya. Oh begitu. Iya. Nah itu bedanya. Nah jadi sebetulnya protein sama karbo mesti balance kan. Jadi kita coba olah sekarang karbonnya berarti kita butuh. Nah kalau saya dulu belajar itu satu main course itu kurang lebih carbsnya itu sekitar 150-200 gram juga. Oke, itu Proteinnya, idealnya seperti itu ya. Iya. Jadi ini kita siapin beefnya. Nah sebelum mulai kita akan seasoning dulu ya. Oke. Karena ini ditumis, jadi kita akan slice dulu. Nah, ini- ada tipsnya nggak nih Chef? Nah tipsnya adalah ini kita buang silver skin. Nah ini yang namanya silver skin. Dan ini kalau misalnya kamu mau simpan, kamu porsi kayak gini, di pack individual, jadi waktu defrost cepat. Oke. Jadi jangan sampai defrost frozen, defrost Dikeluarin frozen, ya. gitu-gitu ya. Oke. Nah ini kita sisihkan, masukin freezer nanti. Nah ini adalah silver skin. Nah ini yang biasanya ada nyangkut di apa? Di Gigi, dagingnya, ya iya, terus ada betul. dada keras, bagian yang paling sulit dikunyah. Tapi kalau misalnya dia udah diiris tipis, mungkin enggak. Cuman ini aku mau share bagian yang perlu di trimming bagian ini aja sih segini. Oh bagian namanya silver. Iya, Oke. silver skin. Oke, nah ini kita bisa potong seperti ini. Pipi kan, terus kamu slice. Itu nggak kepotong Chef tangannya? Enggak. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kan tadi kan waktu itu kan dia memandang ke sana kan. Iya. Makanya kita potong di sini supaya kita motong harus uratnya supaya dia nanti nggak bersat gitu, tahu kan? Nah tapi kalau masak Indonesia ada yang kayak gitu namanya apa namanya? tuh Chef? Gepuk ya? Gepuk Chef? Apa Chef? Gepuk. Gepuk? Nah, Dendeng maksudnya? dendeng ya, langsung dendeng. ke dendeng ya itu deh. Oke, nah ini kita iris kayak gini. Intinya sih kalau kita mau stir fry atau apa ya daging ditipis-tipiskan gitu. Oke. Tapi nanti ada tips juga gimana caranya supaya nggak overdone juga. Nah ini tadi kita belum kasih tahu nih Chef, kita pakai bagian dari sapi, bagiannya apa nih? Nah ini kita pakai khas luar dari sapi. Nah ini sebetulnya yang kita dapetin ini adalah wagyu Wagyu. grade 4. Kamu tahu gak perbedaan
Grandfeed sama Grassfeed. Dian taunya di TikTok tuh ada namanya A5 chef, itu doang. Di TikTok? Iya, ada chef di TikTok. Artinya kalau misalnya A5 itu bagus gitu doang Aku mesti sih, chef. bikin TikTok biar lebih Iya, pintar. betul nih chef. Oke, nah jadi ini kita seasoning dulu. Jadi sebelum mulai daging itu kalau bisa diinjek dulu sama salt sedikit ya. Apapun rencananya kita seasoning di awal. Oke. Apapun metodenya kita seasoning di awal. Iya, betul. Oke. Garamnya Ini boleh apa ibaratnya aja? kalau masak ini ibaratnya kayak apa, niat dulu. Oh, niat. Niat. Pepper. Pepper. Oke, terus kita balikin ke dalam bowl. Minyaknya sedikit. Nah, ini kita pakai minyak apa nih chef? Ini olive oil. Olive oil. Ya, dua sisi tipis saja ya. Karena ini masakannya ada oyster sama kecap asinnya, jadi tipis saja, jangan terlalu padat supaya nggak asin. Tapi sisinya penting di awal. Oke. Nah, ini kita minyakin dulu. Oke, sisihkan. Nah, sekarang kita bersihin dulu cutting boardnya, misalnya. Sekarang kita siapin vegetable-nya. Kamu jangan mundur-mundur dong, tamat-tamat. Nanti disuruh mundur chef. Oh, Disuruh mundur sama produsernya Oh iya. gitu. Produsernya nggak suka kayaknya di antara kita nih. Ngalang-ngalangin gitu. Hah? Nggak suka lihat kita berdua ya? Ya kayaknya agak-agak iri deh chef. Oh. Oke, nah ini kita Kita pakai brokoli ya chef ya. ya. Sebenarnya kalau misalnya batang brokoli sendiri itu tuh bagus nggak sih chef? Bagus. Seringnya Dian tuh sering buang tuh. Padahal kalau di pasar jadi mahal deh. Iya, itu kan dibeli sama batangnya loh. Oh gitu ya. Iya kan? Oke, kita Potong. Waktunya berapa menit lagi ya? Masih lama sih chef, ini mungkin sampai berkembang. Iya. Oke, onions kita ambil terus kita slice. Nah kalau misalnya daging yang kita pakai sendiri ini, itu tuh kualitasnya seperti apa sih chef? Boleh Oh, ini diceritain salah nggak? satu yang terbaik deh. Nah ciri-cirinya tuh apa sih chef? Dari harganya udah pasti. Oh iya, betul juga sih. Oke, nah, jadi kan ini kita udah marinate ya dagingnya, salt, pepper. Nah, rata-rata cenderungannya itu kalau mau stir fry, tumis itu dia harus di-sear, tetap harus dia dibikin caramelize dulu supaya nanti dia dapetin tekstur baik dan kita nge-seal jusnya dalam gitu loh. Oke. Walaupun itu tipis-tipis ya. Jadi caranya adalah coba nyalain dulu bisa nggak? Oke, sekarang saya udah kursus. Udah kursus bisa. untuk ini bisa, yuk. Oke. Kamu jangan lilin ini ya, jangan Baik. sampai aku balik ya. Baik Oke. chef. Tunggu. Oke. Jangan sampai redup lilinnya. Nih, Ini perlu dikasih minyak nggak chef? iya dikit. Oke. Dian nggak tahu apa-apa nih chef. Masa? Iya. Nah, jadi kan ini teflon, jadi minyaknya tipis saja. Oke. Oke, baik. Nah, terus kita panaskan, bener-bener panas ya pan ya. Dan hari ini sengaja dipilihkan menunya yang simple, yang ingredientnya nggak terlalu complicated kayak kamu. Oh, gimana tuh chef maksudnya? Jadi kita bener-bener cuman ada garlic, mushroom, tomato kecap, kecap asin, oyster sauce, butter. Butter, oke. Ya. Kalau misalnya mau ganti butter pakai yang margarin boleh nggak sih? Atau sebaiknya? Boleh aja, tapi aroma pasti berbeda ya. Oke. Oke, kita butuh spatula juga. Butuh spatula, chef aku akan ambilkan. Oh ya. Ya, ini Pink warnanya ya? Hijau kali ya? hijau. Iya, hijau. Nah, untuk yang daging kita pakai ini nih, chef nih. Kalau misalnya kita mau masak, itu bagusnya idealnya berapa lama sih? Kalau udah tipis-tipis gini kita hanya butuh 2 menit sih. 2 menit ya? Bolak-balik ya. Ternyata cepet ya? Cepet masak banget ya. daging. Kamu hitungin ya. Oke, Siap-siap. oke siap. Oh ya, aku siapin garlicnya dulu. Oke. Karena ini kita tumis bareng sama beefnya. Chef, untuk kursus memasak bareng sama Chef Chandra sendiri nih, motong cepet, gimana caranya ya? Aku bisa motong pelan juga sih. Oke, aduh, bener juga sih. Tergantung requestnya. Oke, Udah panas belum? kayaknya belum, Chef. Belum ya. Yang gini mana terasa Oh, kali. gimana dong, Chef? Gini di atas resepin. Oh ya belum. Oh ya belum.
Jangan takut. Oh iya, nggak apa-apa, Chef. Nah. Takut debus saya. Oke, nah ini udah mulai panas ya. Terasa deh, coba pegang. Jangan diginiin ya. Nih, Oh, ya, udah. Yuk. Oke, ini kita masak 2 menit ya, Chef ya. jadi ini tadi udah dikasih apa? Seasoning dulu. Seasoning. Nah, kita tambahin kecap asin sedikit. Nah, nanti bisa overpowering. Aduh, bahasa aku udah bagus nggak sih? Kan dikit tuh. Dikit ya. Karena ini kita hanya mengejutkan aja sebentar. Oke. Nah, biasanya kecenderungannya itu kalau masak itu ditumbuk, ya kan? Jadi dia nggak dapat mesir. Jadi kita harus, kalau masak segini-segini harus kasih space. Oke, jadi ada jedanya ya. Jadi ada jedanya supaya nanti dia bagian keluarnya itu kita udah seal gitu. Ini kita pakai api apa nih, Chef? Tapi kuat. Api kuat atau api besar ya? Ya. Oke, ini wangi banget. Mungkin bisa langsung diangkat, Chef. Biar, aduh enak banget baunya di satu Ya. oven. Udah berapa detik? Mungkin baru 15 detik ya. Bener nggak sih, Chef? Bener. Jangan percaya sama saya, Sekarang Chef. 30 ya. Iya, Hitung. 20. Oh, kok Ya, balik udah mundur? 1 menit ya. 1 menit. Oke, kita balik ya. Kita balik. Jadi butuh berapa menit? 2 menit. 2 menit. Lihat Cukup warna. 2 menit. Apalagi kalau ada kecap kecap Asin. asin, dia akan lebih cepat berwarna coklat dan kita udah ngasih bagian terluarnya dia. Oke. Oke, menit kedua boleh langsung masukin garlic. Nah, Garlic. jadi kita masukin aroma garlic ke dalamnya. Oke. Ke dalam dia. Wangi banget. Oke. Udah 1 menit belum? Berapa detik lagi? 5 detik. Mari kita hitung. 5, 4. Masukin butter. Oke, masukin butter. Ya. Udah terus jalan berapa detik? 3, 2, 1. Ayo kumpulkan. Yuk kumpulkan. Nah, ini cukup nih. Kita bikin medium dulu. Oke. Sisihkan. Pakai pan yang sama, kita masukin onion sekarang. Onion, oke. Nah, ini supaya kita make sure beefnya nggak sampai overcook. Jadi kita diamkan di sini. Ini masih juicy, tender, Juicy. ya kan? Nah, ini brokoli butuh waktu masaknya. Jadi kita akan tumis bareng sama onions. Oke. Seasoning tipis saja, sama black pepper di awal. Nah, untuk mengira-ngira nih, Chef. Chef kan tinggal masuk, Olive oil langsung sedikit. cemplung-cemplung ya. Kenapa? Untuk mengira-ngira. Ini kayaknya butuhnya sedikit-sedikit gitu. Apa kira-kira? Aku udah yakin. Gimana? Aduh, udah yakin ya. Pertanyaan menjebak nih sebenarnya. Aku udah yakin dan udah nyaman. Oke. Iya. Kalau udah nyaman, yakin tuh saya, Chef Susah. ya. Oke, baik. Biasanya jarang meleset, Jarang meset. kecuali bertepuk sebelah tangan. Oke, Iya. bertepuk sebelah tangan. Baik. Oke, butternya masuk. Nah, ini baru kita tumis. Kita tumis. Nah, ini kita ada key ingredient lainnya yaitu perasa. Perasanya itu dapat dari oyster, kecap asin, sama tomato kecap. Tapi kecap asinnya adjustment aja, jangan semua sekaligus masuk. Karena kecap Karena apa asin tuh? itu ada efeknya, Oke, apa tuh, Chef? asin. Kalau kebanyakan. Wow, dia kayak apa nih gitu. Oke. Oke, kita tinggal aduk-aduk aja ya, Kita Chef. juga mau make sure brokolinya nanti stay crispy, yummy. Oke, tambah olive oil sedikit. Nah, ini banyak yang nanya juga di Instagram maupun juga di Facebook nih, Chef nih. Daging yang kita pakai itu daging apa sih? Loh, emang kamu sempat baca tadi? Iya loh, Chef. Oh, 2 menit tadi dia sambil lihat eh, cepat gitu. banyak apa? Daging apa? Daging apa nih yang kita pakai? Apakah daging lokal ataupun juga daging wagyu gitu? Oh, Nggak tahu jadi nih. yang kita pakai itu daging Australian. Karena Australian. kalau kamu tahu ya, Australian itu dari dia diternak sampai dia di packaging sampai dikirim ke rumah itu benar-benar aman. Jadi kamu juga kalau beli daging Australia itu udah nggak usah pikirin ini steril apa enggak, udah pasti dia steril, hygiene, Hygiene, halal, halal itu penting. dan kualitasnya terbaik. Ini kamu makan gini aja ini udah enak sebetulnya.
Gimana kalau kita coba sekarang, Ntar Chef? dulu, Oke. nanti kurang. Jadi udah terjamin, makanya aku pakai daging Australia gitu loh. Nah, Oke. ini udah mulai berubah kan warnanya? Oke. Oke, kita masukin jamur yang udah ditumis sebelumnya. Oke, terus tambahkan sendok ada nggak? Ada dong, Chef. Ada sendok, ada. Ya. Oke. Oh ada Ada ternyata. Aku sendok. lupa, udah lama nggak ke rumah ini. Oke, ini Oke. ibarat rumah ya, Chef ya. Oyster sauce 1 sendok makan. Oke, tomato ketchup 2 sendok makan. 2 sendok makan. Oke, kecap asin Chef, sekitar boleh 1 saya sendok bantu? makan. Oke. Wah, look at that. Tambahkan sedikit air ya, kurang lebih 2 sendok. Biar ada moisturnya. Biar ada moisture, betul, Chef. Oke, terus kurang lebih 150 gram atau 1 cup pasta. Aduh, buat Dian itu kurang, Chef. Ya. Kayak harus tambahin gitu. Kalau kamu ingat pesan, berhenti makan sebelum kenyang. Oh iya benar. Ingat kata siapa? Kata siapa nih, Chef nih? Ayo, siapa, Chef? Tuh, lihat warnanya. Jadi Aduh, dia, cantik banget. nah kamu bisa lihat nih sebetulnya rich flavornya udah pasti yummy. Terus kita udah, loh tadi ada butter tinggal Ada, ayo di Kamu mana, udah Chef? geser ya? Iya, mungkin kita pakai finishing with ini. butter supaya dia ada gurih-gurih lagi. Oke. Oke, tambahkan sedikit lagi 1 sendok. Oke. Dan kita tambahkan beefnya sekarang. Nah ini beef yang udah kita masak tadi, yang udah kita apa namanya sear. Pensir ya. Soalnya kalau kamu langsung masak all the way, nanti overcook dagingnya. Jadi kayak sandal ya, alot gitu. Nggak halus sih, cuman Keras. nggak nyaman aja. Oh, nggak nyaman aja. Nggak terbaik lah. Nggak Oke, terbaik. kita stir sebentar, 15 detik di atas api, matikan, Oke. terus kita plating. Kita plating. Aku ambilin, Chef. Ya, Tenang. oke. Oke. Kita take out. Pastanya tinggal, pastanya di bawah sini. Oh, parsley-nya, oke. Oke. Tuh. Ya. Kenapa sih, Chef, kalau misalnya kita bikin yang kayak gini ya, itu khas luar yang dipakai gitu? Karena bagian yang apa namanya soft, Tersoft ya. tender, ya tenderloin, Oh, yang tenderloin. khas bener, dalam, khas luar. Kalau bagian yang untuk pikannya nih, Chef nih. Nah, itu bagusnya yang apa nih, Chef? Itu juga pakai prime cut sih kita biasanya, tapi bisa juga pakai bagian yang secondary cut, kayak contohnya ribs, Oke. ribs atas gitu. Nah, untuk nutrisi dagingnya jelas bagus ya, Chef ya. Iya. Jadi tadi disebutin sama Ibu Emilia juga ada zinc, terus juga ada protein, terus juga ada B12 juga nih. Jadi ini menarik banget nih Salsa Lovers kalau misalnya mengkonsumsi daging Australian beef itu udah kayak paket lengkap. Ada fosfor, vitamin B6, B12, zinc, terus juga ada zat besi dan juga niacin. Banyak banget. Dan juga apa? Niacin, Chef. Yasin. Iya, apa tuh, Chef? Apa itu? Mungkin kita tanya Bu Emilia lagi ya nanti. Dia juga nggak tahu. Oke. Nah sesuai request, Oke. kamu belum pernah kan ngerasain Apa nih, Chef? pose ala Chef Chandra? Dian pernahnya Gini. lihat Chef Chandra nih. Ya. Ini terus kita gini, terus kita pose. Iya bener Ya. banget, Chef. Dulu dia nonton setiap sore selalu itu ganteng banget. Oke, Kalau di foto udah. diabadikan, Diabadikan Mama, dulu, cekrek. Papa, ini Chef Chandra, Iya. aduh cakep. Wangi ya, Chef ya? Kecium maskernya. Betul. Oke, Nah, yang membedakan nih, Chef, kita pakai daging Australia sama lokal apa nih? udah pasti taste, Taste,
konsistensi, juiciness, juicy, sama tekstur. tekstur. Banyak kan Banyak ya. bedanya. Nah, kalau misalnya kita nih ternak yang lokal sama ternak Australian beef pasti beda tuh, Chef. Bedanya apa nih? Bedanya yang satu mungkin dari peternakannya juga udah beda handlingnya, karena Australian beef itu kan mungkin udah lebih lama gitu loh, lebih lama dan udah banyak proses yang dilakukan, penelitian, jadi udah lebih advance gitu. Lebih Saya kira advance. Lebih bagus ya. quality ya. Betul. Apalagi kalau misalnya pakai Australian beef itu sapinya itu dibebaskan gitu, kayak di ladang, jadi dia nggak dikotak-kotakin dalam kandang gitu. Untuk halalnya bagus, halal atau tidak nih, Chef? Udah pasti semua yang dikirim ke sini itu udah halal certified. Iya, halal certified, udah dipastikan oleh Chef Chandra. Kalau mau beli kira-kira di mana? Boleh kasih bocoran, Chef? Oh, udah tersebar luas di semua supermarket, rata-rata ada Australian beef ya kan. Terus untuk supplier tertentu yang khusus Horeca juga udah available, kamu tinggal browsing aja sih sebetulnya. Tinggal browsing ya. Oke, jadi ini mungkin ada tips nggak, Chef? Untuk salsa lovers mau bikin daging sama sayur, masaknya tuh harus barengan kah atau harus pisah-pisah dulu? Nah, kayak tadi salah satu yang kita ini, jadi kalau bisa kita kontrol temperaturnya. Jadi awal kita butuh high heat dulu untuk daging yang diiris tipis ini supaya kita bisa ngeblok bagian jusnya supaya nggak keluar banyak. Kalau kita punya pelan terus taruh di situ didiemin, nanti dia pucat terus berair, dagingnya kayak daging rebus gitu. Daging rebus, Ya bener. kan? Nah, terus kalau misalnya kita masak lagi dengan bahan brokoli, sebetulnya masih butuh waktu lagi untuk dia lebih soft, tapi kita mau tetap crispy. Nah, itu kan butuh sekitar 6 menit tadi kan. Oke. Kalau kita masak all the way, daging setipis ini, bareng brokolinya, bareng pastanya, nanti kita end up-nya so dry gitu. So dry So itu. sad. So sad. Ya kan? Loh, kok sedih, Chef? Iya kan, jelek. Jadi sad dong. nggak Oke, gitu. bener. Nah, ini tuh tadi kita udah sharing resep. Kalau misalnya mau tanyain seputar nutrisi ataupun juga gimana sih cara mengolah daging gitu ya. Misalnya mau bikin steak, kira-kira idealnya untuk memasak steak berapa lama nih, Chef? Masak steak setebal apa dulu? Kalau setebal yang kita pakai tadi 120-150 gram, 150 gram kalau ketebalan seperti tadi, kalau kita nggak disiris kurang lebih siringnya masih tetap sama 2-3 menit, habis itu di dalam oven sekitar 6 menit. sekitar 6 menit. Medium, temperatur 180. Kalau misalnya aku mau bikin rendang, nah ini pasti ibu-ibu udah Ya. pada nunggu ini. Itu bagusnya idealnya berapa lama, terus harus kita gimana ini ngolahnya nih, Chef? Semua itu berujung sama quantity, berapa banyak kita mau masak. Kalau kamu bikin rendangnya sekilo sama 10 kilo itu beda loh. Oh gitu, Chef? Iya dong. Oke. Pasti 10 kilo lebih lama satu, karena dia kan akan terus diaduk-aduk, jadi ada bagian atas yang mesti dipindahin ke bawah. Nah, kalau 1 kilo kan lebih merata. Kadang-kadang parukannya orang salah, dia masak cuma sedikit, dimasaknya lama malah jadinya hancur gitu. Jadi emang Oke. mesti kontrol. Oke, jadi emang beda ya antara 1 kilo dan juga 10 kilo. Nah, untuk nanti jangan lupa untuk ada kuis ya di akhir acara, dimenangin oleh 5 orang pemenang nih, Chef nih. Jadi ini nih, nanti akan hadiahnya kayak gini nih, Chef. Oh ya, Chef udah punya belum? ya ini pelatan P3 ya? Bukan dong, Enggak. Chef. Ini beef. Beef. Oke. Isiannya apa nih, Chef? Mungkin bisa Kita coba lihat dalamnya bocorin. apa ya. Kita unboxing gitu. Ya, unboxing. Mungkin Chef kalau misalnya belum punya TikTok, bikin dulu, Chef. Nanti Dian ajarin untuk joget-joget TikTok gitu. Ada daging sapi. Oh, agak ngagetin ya. Apa sih dalamnya? Oh, ada plastik. Bukan, Oh, bukan ya? Chef. Ini tempat untuk paper gitu. Odol, sikat gigi. Bukan, Oh, bukan. Chef. Ini Ada tong. capitan, tong. Terus ini apa lagi? Plastik lagi. Dalamnya apa sih? Ini untuk papering gitu, Chef. Oh, salt pepper. Salt pepper. Terus dapat ini dia. Ini nih, penting tunggu. nih. Kenapa aku belum punya? Oh, belum punya ya, Chef. Ini kalau ke mall sama ke toko Indo itu pasti bawa ini. Oh, bawahnya nggak harus begini. Ya, jadi nggak dicas lagi. Kakak mau beli tasnya gak dari kita? Oh, udah ada, iya kan? Gitu. Oke, Udah cakep lengkap. banget. Udah lengkap itu aja, Chef. Masih ada satu lagi nih, Chef. Masih ada lagi. Ada cutting board yang ini ada bentuknya lucu banget. Nih. Oh, nah ini Untuk ada mengenang. bagian-bagiannya nih. Nah, yang tadi kita pakai yang mana nih, Chef? Nih yang di sini. Oke. Karena yang namanya- bagian sini itu lebih sedikit kerjanya dibanding yang ini dibanding yang ini.
Nah, ini pelajaran baru nih, mungkin bisa dicatat untuk besok ujian nasional ya. Jadi ini ada strip loin, terus juga ada cube roll gitu ya chef ya. Jadi sebetulnya dari semua ini yang paling penting adalah tasnya. Betul. Karena itu ini yang adalah suka tas banget. pendingin. Tas pendingin, betul. Jadi kalau bulan Ramadan kamu bisa masuk ke dalam sini lebih adem. Oh, bukan dong. Oh bukan, ini buat nyimpan daging temperaturnya lebih tahan lama karena ini Oke. cooler bag. Cooler bag. Oke. Dan lebih penting lagi adalah informasi di dalamnya. Ini ada apa lagi? Ya, itu ada seputar beef ya, Australian beef itu. Oke. Yuk pakai dokternya yuk. Oke, lanjut aja ya kita ngobrol sama Ibu Emilia lagi. Biar standar dengan pembayarannya. Oke, bagus. Biar termasuk biaya konsultasi semua kan. Ini kedengeran nggak suara Ibu Emilia? Kedengeran ya, mungkin kita agak deg-degan ya. Ya, Kayak aku mau deket episode juga ini. boleh? Aduh, Nggak usah. boleh. Nah, Nah. Ibu, itu kan tadi kan kita habis masak kayak gini nih. Kira-kira masakan Chef Chandra ini nutrisinya berapa? Bagus tidak? Oke, jadi kalau lihat fettuccine sebanyak ini sih, ini kan saya tadi bilang nih, ini ideal nih untuk sahur. Oke. Ya, jadi kalau saya kan tinggal sendiri nih seorang diri, jadi kalau malam makan segini nggak habis nih. Jadi saya bagi dua, sisanya bisa untuk sahur. Kan Oke. ini kan convenient nih ya, jangan sampai cuma nasi sama garam ya, kasihan deh kamu. Iya, bener, Chef. Kurang gizi kayaknya. Iya. Nah, jadi ini a very complete meal karena udah ada karbohidrat, udah ada sayurnya, kemudian ada sumber proteinnya. Oke. Dan by the way, tadi niacin itu vitamin B3. Oh, miasin. Niacin. Niacin. Bukan niacin. Bukan Oh, aku dengerin miasin tadi. Kok miasin ya? niacin. Niacin. Itu B3. Nah, untuk teman-teman yang pengen mendapatkan lebih banyak vitamin B3, semakin tidak berlemak dagingnya, semakin tinggi vitaminnya. Oh. Karena vitaminnya adanya di otot dan di lemak. Oh, Oke. Nah, bagian-bagian dari sapi kan beda-beda ya. Yes. Pastinya kalau vitaminnya mungkin beda-beda nggak sih? Sebetulnya secara umum semua daging merah, daging sapi ya, dalam satu ekor sapi kandungan vitamin, protein, mineral semuanya sama, relatif. Yang membedakan adalah gram per gram akan berbeda tergantung berapa banyak lemaknya. Jadi Oke. kalau misalnya saya beli daging yang berlemak dari sapi yang sama dengan daging yang lean yang Oke. tidak ada lemaknya, otomatis saya akan dapat lebih banyak vitamin mineral per 100 gramnya dibandingkan dengan yang berlemak tadi. Oke. Jadi sebetulnya dari bagian mana aja sih kita akan mendapatkan jumlah yang cukup yang Nah, bener. Nah, Chef, ini aku tinggal bentar karena ada pertanyaan nih Oke. yang aku harus ambil dulu. oke. Oke. kita bisa ngobrol. Iya. Bisa ngobrol nih. Oke. Tapi sebentar banget kamu udah balik lagi. Baru mau ngobrol. Baru mau ngobrol ya? Ulang lagi. Oke. Ini pertanyaan untuk Chef Chandra dulu ya. Tips menyimpan daging sapi di dalam lemari es nih, Chef. Oke, pastikan lemari esnya nggak rusak. Itu dulu. Dan Tolong jangan dong. lupa bayar listrik. Nah, nih tolong dong Bu Emil. Jadi kalau temperatur freezernya itu jelek, udah pasti efeknya ke makanan yang di dalam freezer. Nah, coba bentuknya lemari es, dalamnya hangat, Nah, itu nggak baik. nggak bagus. Namanya lemari anget. Ya, jadi nggak. Jadi gini loh. Kadang-kadang saya udah masukin lemari es, tapi gini ya, lemari es yang udah overload, udah overload sama barang-barang. Kalau dibuka itu ada sejuk-sejuk tapi nggak dingin, karena kita butuh di bawah 5 derajat. Oke. Itu temperatur terbaik untuk chill. Nah, kalau frozen itu harus di atas minus 17 derajat Celcius supaya semua bakterinya nggak bergerak. Minus. Minus 17 derajat ya. Kadang-kadang di freezer rumah itu dia beku ya, ada bunga es tebal, tapi barang itu dingin tapi dia nggak sampai beku, masih Iya, ada lembek-lembek. benar, Bener benar. kan di rumah kamu kan? Kok tahu ya? Iya, itu berarti udah mesti ganti freezernya. Oh. Itu udah zaman peninggalan orang tua kayaknya. Oh iya bener-bener Chef. Ya kan? Cuma satu pintu Ya, lagi. satu pintu, udah nggak zaman. Nggak zaman. Jadi Bener. kuncinya adalah freezer dan chiller harus sesuai sama temperaturnya. Oke. Setelah itu adalah yang tadi saya bilang, nah ini contohnya, kita perlu datang nih dalam keadaan chill. Kalau mau disimpan, potong-potong dulu sesuai kebutuhan. Tadi anjuran dokter kan bilangnya satu tapak, ya udah satu tapak potong-potong. Jadi waktu di frost juga lebih cepat. Oke. Terus kamu kan
nggak mungkin taruh gini gelondongan di freezer, apalagi tidak tertutup. Kamu butuh keluarin, per hari ini potongnya segini kok, tunggu sampai chill dulu, udah potong masukin lagi freezer, salah. Oke, jadi jangan temperaturnya tuh on off gitu ya. Iya, jadi sekali beku harus beku sampai diolah dan sajikan. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari @binma_h gitu. Tuh kan, Chef. Iya. Chef, ada perlakuan Oh, ini khusus tetangga nggak aku sih? tahu ini. Oh ya, halo Ismina, tetangganya Chef Chandra. Saya temannya Chef Chandra. Oh, dia underscore H ya, kalau ini underscore K. Oke. Chef, ada perlakuan khusus nggak sih dalam memasak wagyu? Sebetulnya perlakuan khusus nggak ada, cuman kalau wagyu itu udah pasti kita nggak rekomen sampai badan. Oke. Jadi kalau masak ya kira-kira jangan dibunuh 2 kali gitu loh dagingnya, sampai overcook gitu kan. Cukup aja medium kayak tadi nih kita kontrol gitu. Iya, jadi begitu ya kalau misalnya mau masak wagyu, kalau nggak bisa telepon dulu Chef Chandra juga boleh. Hubungi nomor di bawah ini. Oh, editornya susah ya. Oke. Nah, ini pertanyaan lain dari Rachel Lasni untuk Ibu Emilia. Apakah daging yang disimpan di dalam kulkas dapat bertahan gizi dan kandungannya? Dan bagaimana misal terjadi keanehan daging akibat terlalu lama disimpan di dalam kulkas? Aku tadi hampir salah baca loh. Mana nih, Chef? Apakah daging yang disimpan dalam kubur dapat bertahan gizi? Kok dikubur? Bukan ya, dalam kulkas. Oke. Kita ngomongin kulkas hari ini ya. Iya. Oke. Ya, bukan kubur. Oke. Jadi gini, sebetulnya kalau disimpan di dalam kulkas dengan proteksi yang benar, ya, jadi ditutup supaya tidak terekspos dengan oksigen. Karena gini, oksigen itu salah satu yang bisa merusak kandungan terutama vitamin B kompleks yang ada di dalam daging itu sendiri. Jadi usahakan atau jangan, katanya diubah, diharuskan tertutup, tidak terekspos dengan oksigen. Itu satu, Oke, ya. jadi tertutup ya. Harus tertutup. Kemudian yang kedua, proses penyimpanan itu sendiri hanya akan merusak si vitamin B kompleks. Jadi zat besi, zinc, protein, lemak, semuanya akan tetap sama. Oh, akan tetap Jadi sama tidak, tuh sama. tidak akan punya masalah sama sekali. Nah. Saya setuju sama Chef Chandra. Temperatur yang ada di kulkas itu harus dikontrol dengan benar. Oke. Karena kalau tidak, dan perkembangan mikrobakterianya juga akan terjadi, dan itu juga bisa merusak struktur dari nutrisi yang ada di dalam daging merah. Nah, itu Sasa Lover. Jadi jangan simpan itu di ruangan terbuka ya. Jangan juga di lemari hangat ya, Chef ya. Betul. Jadi di lemari apa nih, Chef? Lemari dingin banget. Lemari dingin banget, itu spesifikasinya, betul. Nah, itu tadi Chef, ada pertanyaan lagi juga dari, oh ini juga sama, @binma_h tuh Chef. Bukan Ya. Kak, ya. Iya, Kak. Ada pasik dulu gak ini? Rada juga. Hanya. Iya. Ini apakah ada perbedaan hasil kalori antara beef yang di-grill sama yang dimasak biasa? Wah, tergantung gini. Jadi kalori yang ada di daging pada saat mentah dan kalori yang ada di daging setelah matang tergantung proses pengolahannya. Oke. Jadi kalau mengolah seperti Chef Chandra tadi, minimum sekali added oilnya dan sedikit lebih tinggi, tetapi tidak akan terlalu berbeda. Beda kalau misalnya daging ini kemudian saya masak jadi rendang, ada coconut milk, atau santan dan lain sebagainya. Of course nanti nilai kalorinya akan berkali-kali lipat. Jadi kalau ditanya apakah ada perbedaan antara grilling dengan proses pengolahan yang lain, tergantung. Ya, grilling memang it's my number one choice untuk daging. Kenapa? Karena kita tidak edit too much of anything dan kita mendapatkan the real flavor of beef itself. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya kemudian dagingnya itu digoreng, obviously lah kalorinya akan bertambah besar karena minyak gorengnya. Nah, berarti kalau dendeng gitu ya, awas-awas ya. Hati-hati kalau bakso, Chef. Chef, Ibu. Nah, kalau bakso itu kan tidak 100% kandungannya daging. Betul, Jadi tepung. tergantung siapa yang buat. Kalau yang buatnya solid, banyak fillernya, ya nggak, kandungan proteinnya obviously akan sangat-sangat rendah. Kandungan zat besi, zinc, ya nggak usah dihitung deh. Kecuali kalau kita masak bakso sendiri, yang kita tahu fillernya hanya untuk sebagai perekat, tapi mostly daging dan itu sama. Oke, bisa sama dikatakan ya. Kecuali B kompleksnya sedikit berkurang. Oke. Nah, itu kalau misalnya mau tanya-tanya soal nutrisi dan juga dietary ini ya. Dietaris atau apa nih? Ahli gizi ya? Ahli gizi, ya betul. Bisa langsung mungkin DM ke Ibu juga boleh, ataupun juga ada itu ya, komen di bawah komentar di postingan Ibu juga boleh ya Bu ya. Boleh sekali. Nah, itu tadi kita udah bincang-bincang bareng sama Ibu Emilia dan juga Chef Chandra. Mungkin habis ini aku akan bacain pertanyaan untuk 5 orang pemenangnya ya.
Jangan lupa nanti untuk follow dulu Sajian Sedap, Kompas TV, dan juga True Aussie ID. Kalau misalnya mau follow Chef Chandra juga boleh. Di mana, Chef? Saya di follow ya. Iya dong, gimana sih, Chef? Saya baru mau bikin TikTok, tapi sekarang baru ada Instagram. Iya, Saya Promotion, Mbak. promotion ya. underscore Y. Tuh, Chef Bukan H, Chandra. Y. Iya, benar. Nah kalau misalnya di Ibu Emil bagaimana, Bu? Apanya? Udah punya TikTok. Instagramnya? Saya nggak punya TikTok. Tidak jalan TikTok, tapi Instagram Emilia Ahmadi, sambung Ahmadinya ACH. ACH. Tuh, boleh tanya apapun seputar misalnya, Chef belinya piring di mana? Itu boleh nggak ditanyain? Boleh. Boleh ya. Paling habis itu di blok ya? Enggak. Oh enggak ya. Nah ini ada pertanyaan, boleh agak maju nih Bu. Supaya kacamata. Iya memang. Oke, ini ada pertanyaan bagus. Oke, produk oke. Nah untuk produknya sendiri, daging ini bisa dibeli di mana nih? Loh kan tadi udah kita mention. Nah mungkin bisa diulangin lagi Mungkin gitu. ini pentomnya kurang baca ya. Iya, Coba pasti nih. disimak. Coba disimak. Gantian. Jadi sebetulnya sih Udah, jadi ini udah ada di supermarket, udah ada. pokoknya Aussie beef ada Iya. labelnya, tinggal dipilih, tinggal dibayar. Betul. Nah kalau misalnya sendiri ini, aku pengen beli, apakah harus memperlihatkan Kalau data kalau gram-gramnya? memang sih kita mesti jujur lah sama pemirsa Demo, Iya. sama netizen. Daging Australia ini mungkin nggak akan kamu temuin di apotek terdekat. Ah ya benar. Itu udah jujur banget Bu. Jujur banget. Jujur Jadi banget. jangan ke apotek untuk cari daging ini. Betul. Nggak akan ketemu ya. Hanya ada di supermarket di Indonesia. Benar. Oke. Nah ini tadi suruh lagi ngulangin nih ya Ibu. Ini tadi nutrisi yang di dalamnya apa aja, boleh langsung. Untuk knowledge dari daging sapi, aduh bentar ya, saya nggak biasa pakai ini. Iya, mungkin agak susah ya. Yes. Jadi gini, kalau kita bicara mengenai daging sapi, daging merah, terutama yang kita dapatkan adalah protein. Protein. Protein kualitas terbaik dengan nilai biologis tinggi. Artinya apa? Gampang dicerna, gampang diserap. Oke. Jadi kita tidak perlu mengkonsumsi dalam jumlah besar untuk mendapatkan proteinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mikronutrisi yang luar biasa ada di dalam daging merah adalah yang tadi, besi, zinc. Dua-duanya sangat-sangat penting untuk energy production. Bulan puasa, karena kita puasa badan biasanya lemes, make sure Anda makan daging sapi menjadi salah satu komponen buka puasa ataupun sahur dalam satu minggu. Kenapa? Anda butuh energinya. Yang ketiga adalah zinc untuk bertahan tubuh, Betul. which is good. Kenapa? Sekali lagi, Anda baru puasa, badan Anda lemes, itu adalah jendela yang paling gampang untuk kena penyakit infeksi. Which is kita nggak mau saat ini, zaman pandemik ya. Dan yang terakhir adalah kompleks. B-kompleks. So, complete package ada di dalam daging sapi. Berapa banyak? 400 sampai 500 gram rule of thumb per minggu. Oke. Nah kalau misalnya antara sapi lokal sama Australia, itu kan dia diternakinya juga berbeda. Mungkin psikologi si sapi juga berbeda ya. Meskipun kita tidak bisa bertanya bagaimana keadaan Saya tahu kamu. persis perasaannya sapi kalau Nah. tidak diperlakukan dengan benar. Karena gini, sapi itu kayak manusia. Kalau manusia dibuat stres, kortisol, hormon stres kita naik. Itu membuat daging kita tidak enak rasanya. Good thing is kita tidak mengkonsumsi sesama. Kalau Oke. kalau di padang rumput luas itu nggak ada macet di sini, Oke. pada Yes. stres macet. Ya, jadi betul-betul kalau kita lihat daging sapi Australia itu diternak dengan sangat ideal sehingga sapinya very happy. Kemudian SOP untuk penjagalannya juga dilakukan dengan benar. Jadi si sapi ini tidak stres sehingga tidak ada hormon stres di dalam dagingnya sehingga dagingnya rasanya enaknya luar biasa. Plus tadi Chef Chandra juga udah bilang sertifikasi halal for sure. Bahkan kalau saya boleh katakan daging sapi Australia bisa jadi lebih halal daripada some of the daging yang kita Oke, jumpai benar. di pasaran. Nah katanya emang kalau daging Australia itu ada KTP-nya apa bener? Definitely, itu namanya traceability. Oke, misalnya kalau aku anaknya Bapak X ya, jadi kalau misalnya bukan Bapak X, jangan beli daging sapi dari Bapak X gitu ya. Pak, gini, kenapa traceability itu penting? In case ada apa-apa, kita bisa lihat itu daging sapinya bersumber dari mana. Oke. Jadi benar-benar kalau saya sih ya, saya sangat memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh saya. Kenapa? Karena tubuh saya stay with me for the rest of my life. Saya Aduh. nggak peduli dengan handphone. Maaf Chef, Kecuali kita kemasukan, kita nggak tahu. kita nggak ngerti artinya apa tadi ya Ibu? Yang Kalau kita the rest of masukkan my life. satu- Oh iya dong, kalau kita makannya kurang bergizi, kualitas makanan kita KW2, tubuh kita juga KW2. Artinya
artinya kita buka jendela untuk penyakit. Oke. Oke, saya sih nggak mau ya. Jadi apa yang saya masukkan ke dalam tubuh saya harus the best quality yang saya bisa dapatkan, yang saya bisa temukan. Oleh karena itu prioritasnya harus benar nih. Saya selalu nomor satukan kualitas makanan yang masuk ke dalam tubuh saya. Saya nggak peduli apa kata orang dengan handphone saya yang udah jadul. Nah, itu betul. Jadi lengkap banget hari ini. Ini juga udah menunjukkan waktu beduk ya. Mau bentar lagi kita akan buka puasa. Jadi Tapi ada kuis. iya benar. Oh, ya ada kuis. Chef Chandra apal Aku banget loh. bacanya kuisnya. Bagus loh. Ya, jadi kuisnya ini kita pertanyaannya adalah sebutin hari dulu apa nggak sih? Nanti dong, Chef. Hadiahnya nanti ya? Iya Oke. dong. Pemenangnya akan disebutkan nanti malam. Ditunggu. Waduh, ini agak sulit ya untuk kita mengedit ya. Agak sulit untuk kita Sulit. mengedit ya. Oke, pertanyaannya dulu ya? Iya, pertanyaan Oke, dulu, Chef. jadi sebutkan 3 Nutrisi nutrisi IEA yang terkandung yang terkandung Di dalam di daging. DALAM di dalam daging. Oke. Hadiahnya kulkas. Dari Chef bukan, Chandra, bukan ya. Jadi hadiahnya ini ya, Chef ya. Oh, hadiahnya ini. Ada goodie bag cantik. Kulkas mobile. Dia pendingin. Oke, jadi itu tadi. Jangan lupa untuk follow dulu True Aussie ID, Kompas TV dan juga Sajian Sedap. Jangan lupa jawabannya juga, jawaban spasi sama nama Instagram kamu. Jangan sampai ketukar sama temennya, nanti bakalan kita hubungin kalau misalnya menang lewat DM Instagram kita. Oke, jadi itu tadi. Kita udah nanya-nanya seputar nutrisi dan juga masak-masak seputar daging. Kalau misalnya mau ditanyain bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti aku bakalan susulin pertanyaannya ke 2 orang yang menginspirasi kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan dan bye-bye.